Saudara, proses pemilu tidak berhenti sebatas dengan pencoblosan, perjalanan masih panjang hingga akhirnya nanti KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Salah satu yang patut kita awasi bersama adalah soal keamanan saat rekapitulasi suara hasil pemilu, dan untuk membahas ini telah hadir bersama di studio 1 Kompas TV ada Mas Arief Budiman, mantan Ketua KPU, dan juga Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Halo, selamat siang Mas Arief, Mbak Titi. Selamat siang. Oke, saya langsung tanya ke Mas Arief. 14-15 itu kan jadwal untuk penghitungan suara di tiap TPS. Kemudian disusul dengan masa rekapitulasi hingga nanti tanggal 20 Maret sudah ada kita hasilnya. Sebenarnya tahapannya bisa dijelasin nggak sih Mas kepada publik? Ya, tahapan total ya, sampai dengan penetapan hasil secara nasional itu 35 hari maksimal. Ya. Artinya kalau ada tahapan-tahapan yang bisa diselesaikan lebih cepat, semua juga akan bisa diselesaikan lebih cepat. Ya. Tapi kalau melihat beberapa kejadian, potensi itu ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU, ada 668 ya, TPS yang akan susulan, itu juga tersebar di beberapa kabupaten kota. Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan tepat waktu, bukan tepat waktu, durasinya sesuai tidak dengan terlalu lama. Timeline ya, sesuai dengan durasinya tidak terlalu lama. Itu kan jelas tidak tepat waktu. Mestinya pemungutan suara itu kan 14. Nah ini kan mungkin baru didistribusikan atau di beberapa tempat menunggu banjirnya surut dulu gitu ya. Nah, kalau dia bisa mengejar, misalnya gini, besok mulai dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, sembari di tingkat kecamatan jalan terus, pemilu-pemilu susulan ini juga jalan. Nah, nanti dia akan menyusul. Nah, gitu. Nah, apalagi kalau tadi berita yang terakhir tadi di Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya, itu kan satu kecamatan saja itu ada berapa tadi, 600 ya, sekian ratus TPS, itu pasti akan lama prosesnya ya. Iya. Tapi aturannya Mbak Titi, Mas Arief, aturannya kan ada batasan ya, maksimal kapan bisa dilakukan pemungutan suara lanjutan bahasanya kalau di undang-undang ya. Kalau di peraturan KPU 25/2023 itu jadi basisnya adalah daerah pemilihan. Jadi yang dilihat itu dapil begitu. Itu diatur di pasal 109 dan pasal 110. Nah, untuk yang tadi apabila sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, maka itu dilakukan pemungutan suara lanjutan. Tapi kalau keseluruhan tidak bisa dilakukan sama sekali, itu disebut dengan pemungutan suara susulan begitu. Nah, itu limitnya adalah maksimal 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara dilakukan. Berarti kalau 14 Februari itu maka maksimal berikutnya 24 ya. Februari, karena 35 hari nanti sudah harus ada hasil rekapitulasi suara secara nasional, begitu Mas Arief ya? Ya, dan sebetulnya harus ada informasi rinci ya. Susulan atau lanjutan itu dikarenakan apa? Misalnya begini, logistiknya penuh, hanya karena banjir maka tidak bisa. Maka kita hanya menunggu faktor banjir aja surut. Nah, tetapi kalau yang di Papua kan logistiknya belum sampai, maka tinggal menunggu jadwal distribusi logistik. Iya, kalau logistik. Tetapi kalau logistiknya itu rusak, tidak bisa dipakai, maka menunggu jadwal produksi logistik, distribusi logistik, plus kalau ada kejadian-kejadian lain itu, gitu loh. Jadi kecepatan untuk bisa melakukan pemilu lanjutan atau pemilu susulan juga akan mempertimbangkan itu. Penyebab terjadinya lanjutan atau susulan itu apa saja. Oke. Kemudian kita bahas soal rekapitulasi suara. Apa yang mengawal rekapitulasi suara? Apa yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini, Mas Arief? Ya, pertama pastikan bahwa ketika kotak suara itu dibawa ke kecamatan, ya dikumpulkan di kelurahan dulu, terus oleh PPS dibawa ke PPK, itu dokumennya betul-betul lengkap. Ya, jangan sampai nanti. Ya, ada tanda tangan juga kan? Sesuai, berkas, betul. Ya? Bukan hanya lengkap, tapi juga sesuai. Ya. Jangan sampai nanti dibawa ke kecamatan, dibuka, ternyata tidak sesuai dan atau tidak lengkap. Gitu ya. Itu menyebabkan proses yang harus diselesaikan
bisa cepat, kembali lagi bisa berarti menjadi, prosesnya. ya, bisa menjadi lama gitu. Nah, kemudian pastikan bahwa seluruh pihak yang punya kewenangan, punya hak untuk bisa hadir pada saat rekapitulasi itu diberitahu apa istilahnya dalam bahasa hukum, Mbak, dalam waktu yang patut. Nah, gitu. Jangan nanti sore misalnya Sesegera mungkin. ya misalnya besok pagi mau dimulai rekapitulasinya. Pagi-pagi baru diberitahu. Nanti kita mulai rekap ya. Nah, jangan. Harus diberitahu dalam waktu yang patut sehingga peserta pemilu bisa datang, Bawaslu sebagai pengawas bisa datang, pemantau pemilu bisa datang, termasuk masyarakat sebagai pemilih itu juga bisa melihat. Karena rapat rekapitulasi itu terbuka. Siapapun boleh melihat. Nah, tentu juga memperhatikan dua hal, kapasitas ruangan dan juga faktor keamanan. Jadi itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dan jangan lupa biasanya didukung oleh perlengkapan teknis. Ya. Misalnya ada tampilan layar untuk menghitung hasil rekapitulasi sehingga mudah dilihat oleh banyak orang. Jangan kemudian itu disimpan sendiri gitu loh, merekap sendiri hanya itu. Oke. Itu harus prinsipnya terbuka. Oke, Mbak Titi sendiri apa yang perlu melihat yang rawan dalam proses rekapitulasi awal, terutama di tingkat KPU kecamatan, kemudian juga terkait dengan pengawalan kotak suara yang tadi Mas Arief bilang? Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Arief itu kan pembelajaran kita dari 2019 yang mestinya dari sisi mitigasi risiko itu sudah dapat diidentifikasi oleh KPU. Hanya saja begini, yang saya amati ketika memantau pemilu 2019 itu kerap kali terjadi di kecamatan itu adalah penghitungan suara ulang karena adanya tidak sinkron antara angka pengguna hak pilih dengan total suara sah dan tidak sah. Jadi akhirnya di PPK itu bekerja 2 kali. Karena seharusnya dia hanya tinggal merekap, tapi yang saya temukan beberapa itu di 2019 KPPS kelelahan karena sudah sampai pagi hari angka itu tidak sinkron. Akhirnya mereka serahkan saja kepada PPK, sementara PPK itu harus menyelaraskan antara angka pengguna hak pilih dengan suara sah ditambah dengan suara tidak sah. Disitulah kerja-kerja PPK menjadi berlipat dan potensi kebocoran data itu terjadi karena yang kami temukan disitulah bergeraknya atau kemudian berubahnya perolehan suara. Terutama yang rentan itu adalah menyangkut pergerakan atau pergeseran suara antar caleg. Jadi total suara partainya tidak berubah, tapi ada pergerakan suara antar caleg, terutama caleg yang dalam menentukan yang mendapat suara terbanyak dari partai tersebut. Jadi perpindahan suara antar caleg itu bisa terjadi. Karena kan kalau di TPS itu penghitungannya itu betul-betul terbuka dan bisa disaksikan semua. Tapi kalau di kecamatan kan aktornya makin sedikit dan tidak sebanyak kita bisa memantau di Jadi TPS. ada sebenarnya kita bisa lihat di sini, Perludem bisa lihat ada potensi betul. kecurangan di sini. Betul. Kita bahas lebih lengkap Betul. nanti, Mbak Titi tahan dulu, kita akan bahas lebih lengkap bersama kami di laporan khusus Pemilu 2024 usai jeda. Saudara, masih di laporan khusus Pemilu 2024, saya Maido Pelfrina dan masih bersama dengan saya Arief Budiman, mantan Ketua KPU RI, dan juga Titi Anggreni, anggota Dewan Pembina Perludem. Kita lanjutkan dialog ini, Mbak Titi. Tadi kan kita sampai di mana soal potensi kecurangan di tahapan rekapitulasi. Tadi Mbak Titi menyampaikan yang paling potensial di tingkat kecamatan justru ya? Betul, di tingkat kecamatan. Karena memang kan kecamatan itu menghitung TPS. Dan jangan lupa loh, setelah TPS itu kan sebenarnya di atasnya ada desa kelurahan, baru kecamatan. Jadi Mbak Maidov bisa bayangkan betapa banyaknya TPS yang harus dihitung di tingkat kecamatan. Dan ternyata tadi ya, kecermatan di dalam proses penghitungan memastikan angkanya sinkron dan tidak ada disparitas, itu kan tidak semua bisa dilakukan. Contohnya di beberapa TPS mereka selesai itu dini hari, ada yang 4:30 pagi, ada yang potensi lain lagi kelelahan tadi. Betul, kelelahan tadi. Ada yang tadi juga misalnya suaminya Direktur Perludem tuh jam 7 TPS-nya masih menghitung karena KPPS begitu. Jadi itu yang nanti ketika di kecamatan problemnya itu ada banyak hal. Mereka harus menghitung ulang karena ada data yang tidak sinkron terkait dengan angka-angka. Berarti bekerjanya kan 2 kali. Yang kedua,
tingkat pengawasan di kecamatan itu tidak sebaik di TPS. Karena kenapa? Aksesnya kan lebih terbatas. Walaupun bisa terbuka dilihat oleh semua orang, yang bisa masuk itu ke dalam hanya saksi, pengawas, pemantau terakreditasi pun itu kan yang ke dalam bisa. Tapi kalau masyarakat umum tidak serta-merta bisa menyaksikan, dan biasanya tingkat perhatian masyarakat umum itu kurang aktif dibandingkan ketika di TPS. Jadi ada penurunan intensitas dan tingkat pengawasan dari masyarakat begitu. Itu di 2019 terjadi juga, dan itu juga jadi bahan evaluasi nggak sih Mas Arief? Iya, itu jadi bahan evaluasi ya. Nah, itulah mengapa rekapitulasi elektronik itu menjadi penting. Publikasi hasil rekapitulasi elektronik itu menjadi penting. Aplikasi ini ya, kalau zamannya Mas Arief apa Dok? Situng. Kalau zaman saya dulu namanya Situng. Sekarang Sirekap ya? Namanya Sirekap sekarang. Tapi prinsipnya sama. Dia menampilkan dua informasi. Yang pertama, hasil rekapitulasi dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, hasil rekapitulasi dalam bentuk sertifikat, dokumen. Ya. Nah, foto ya Pak? Foto, ya, dalam bentuk foto. Jadi dia di-upload. Jadi kalau Anda nggak percaya pada angka-angkanya, lihat foto, Anda bisa lihat dokumennya. Gitu, kira-kira itu. Anda bisa sandingkan. Jangan sampai dokumennya mengatakan 100, tapi angkanya kok jadi 1000. Itu Anda bisa komplain. Apa pentingnya menampilkan data elektronik ini? Pertama, data elektronik itu bisa tampil cepat. Karena sejak TPS selesai melakukan penghitungan, data itu sudah terkirim dan sudah bisa terpublikasi. Pertama, untuk penyelenggara pemilu, saya bisa ngontrol. Kalau tiba-tiba terjadi perubahan, kan data ini merekap secara elektronik. Begitu di kecamatan A misalnya, loh kok perolehan suara dilaporkan oleh mereka itu sekian. Padahal di rekap elektronik itu sudah tertera angkanya kok beda gitu kan. Saya bisa ingatkan mereka. Jadi bagi kami itu juga alat kontrol internal. Bagi peserta pemilu ini juga bisa menjadi alat kontrol bagi mereka. Sama-sama mengawasi ya? Iya, mereka itu kan bisa diakses oleh siapapun. Ya. Peserta pemilu juga gitu. Anda kalau menerima laporan dari saksi-saksi Anda, jangan hanya asal diterima. Cek, KPU menyediakan datanya. Nah di 2019 data elektronik ini bisa di-download oleh publik. Ya. Bahkan dalam beberapa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi salah satu alat. Jadi salah satu alat buktinya. Dan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan. Ya, itu bisa jadi alat bukti sepanjang bisa dibuktikan bahwa Anda mengambilnya dari mana. Bukan dari situs yang liar gitu. Jadi KPU, resmi. Ya? Oke, Perludem melihat instrumen dari Sirekap ini seperti apa? Memang masih perlu ada evaluasi dari Situng zamannya Mas Arief dulu di 2024 ini. Bagaimana caranya, bagaimana kita bisa sama-sama mengawal rekapitulasi sampai nanti tanggal 20 Maret 2024 ini? Iya, kalau di eranya Pak Arief, pengumuman rekapitulasi penghitungan suara nasional maju sehari ya Pak ya, lebih cepat sehari. Nah, perbedaan Situng dengan Sirekap, kalau Situng itu yang di-scan adalah salinan dari C hasil yang besar. Jadi C hasil yang besar itu disalin dan salinan itu yang di-scan. Nah, tidak dilakukan oleh KPPS. Kalau sekarang yang difoto dengan Sirekap itu adalah C hasil plano yang ketika menghitung yang publik itu bisa saksikan. Bahkan di aturan yang ada sebelum disalin, publik itu dipersilakan untuk memfoto. Nah, jadi ketika akan disalin, disilakan dulu publik memfoto. Dan kami menerima beberapa laporan, sejumlah KPPS itu melarang dilakukan foto di TPS. Di tahun ini itu menjadi temuan. Jadi seharusnya kan peraturan KPU itu bahkan mempersilakan untuk didokumentasikan, difoto oleh semua yang hadir, saksi, pengawas, dan juga publik. Jadi itu ada temuannya tuh, ada yang melarang untuk dilakukan foto. Nah yang kedua juga menjadi catatan, kalau dulu kan situngnya tuh tidak di TPS ya, kalau sekarang fotonya kan langsung dari TPS. Jadi hasil otentik dikirim. Nah yang kami temukan itu ada keluhan misalnya dari teman-teman KPPS,
mereka menghabiskan waktu lama untuk mengupload data yang difoto itu, hasil foto itu ke Sirekap. Karena mengalami sistem bisa dikatakan bukan breakdown ya, tapi penurunan kapasitas ya. Karena mungkin terlalu banyak yang mengunduh ya? Ya. Mengunggah. Atau terlalu banyak yang mengunggah, tapi bagaimanapun itu ya itu kan jadi evaluasi. Ya, betul. Tapi kemudian ada keluhan, mereka bilang begini, kalau dulu kami lamanya karena kami menyalin manual. Kalau sekarang kami lamanya karena menunggu mengunggah di Sirekap. Kalau di TPS yang saya pantau di daerah saya, akhirnya mereka menyerahkan lewat Google Drive. Jadi link Google Drive yang sudah di PDF-kan, di Google Drive-kan dan dikirim. Secara teknis ya, begitu secara teknis begitu. Tetapi kan sekali lagi hal itu akhirnya menjadi tidak terstandar. Ada yang menunggu sampai mereka bisa mengunggah, sampai kemudian keluhannya tetap aja pulang pagi-pagi juga gitu ya, karena tidak berhasil mengoperasikan. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang menjadi evaluasi. Makanya kan pergerakan real count ini kalau by design, kalau dia mampu memotret dan itu langsung dikirimkan untuk presiden contohnya ya, itu kan bisa cepat, tapi kan ini ternyata butuh waktu. Nah, itu beberapa catatan soal Sirekap dan beberapa kejadian di TPS, terutama terkait dengan persoalan sosialisasi. Jadi ini evaluasi ya. Banyak sekali pemilih kita yang masih terpapar hoax bahwa bisa memilih dimanapun berada asal punya KTP elektronik. Jadi di situ timbul friksi dengan KPPS tidak membolehkan karena memang KTP elektronik itu kan digunakan di TPS alamat yang ada di dalam KTP elektronik. Oke, baik. Saya mau minta sedikit saja terakhir dari Mas Arief dan juga Mbak Titi, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk bisa mengawal proses rekapitulasi sampai nanti akan diumumkan oleh KPU. Singkat saja Mas Arief, Mbak Titi. Mas Arief dulu mungkin. Ya, pertama mudah-mudahan ya pemilu 2024 ini datanya bisa tersajikan kepada publik lebih cepat dan lebih lengkap. Karena dia berawal dari TPS. Kalau kami dulu kan melakukannya di tingkat kabupaten. Yang kedua, kepada masyarakat, ini prosesnya masih terus berjalan. Anda harus mengikuti terus pengawasan, pemantauan, baik melalui data elektronik Sirekap maupun bisa hadir langsung ke tempat dilakukannya rekapitulasi. Suara. Oke, baik. Mbak Titi? Ya, saya setuju ya tadi bahwa kita harus memastikan proses yang kita lakukan di TPS itu betul-betul konsisten sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. Apalagi sudah ada instrumen yang disediakan untuk bagi kita berpartisipasi. Baik itu yang dilakukan oleh masyarakat sipil dengan berbagai aplikasi, jagasuara.org, jagasuaramu.id, jagapemilu.com. Nah, itu peran Suara 2024. Ya, jagasuara2024.org. Nah, itu ditambahkan karena Pak Arief Budiman yang punya besutan program. Nah, tetapi yang paling penting adalah jangan ragu untuk melaporkan kecurangan ataupun potensi pelanggaran, karena yang kita butuhkan pemilu bukan sekedar memberikan suara, tapi memastikan suara kita dihitung dengan cara benar tanpa ada kecurangan. Kita tunggu nanti 35 hari masa rekapitulasi suara. Terima kasih Mas Arief Budiman, mantan Ketua KPU RI, sudah bergabung bersama kami, dan juga Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem. Sehat selalu Mas Arief, Mbak Titi. Dan tetaplah bersama kami saudara di laporan khusus pemilu 2024, karena Kompas TV menayangkan 48 jam seputar gelaran pemilu 2024. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.